Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya di keluarga-keluarga yang mendukung dan berpartisipasi di Partai Berkarya. Perlu mungkin saya perkenalkan diri saya pada teman-teman, sahabat, saudara-saudari semua. Nama saya Tambatua Harahap, ataupun dipanggil dengan Harahap Sadabuan, ataupun dipanggil dengan Tatu Tambatua Harahap, ataupun dipanggil dengan HMC, Harahap Muara Pardomuan Sangkunur Islam TT, atau dipanggil dengan Amin TT Harahap, atau dipanggil dengan Aswin TT Harahap ST. Sini saya menyampaikan bahwa saya sangat menghargai dan menghormati kinerja Soeharto atau Soehartois. Kenapa saya buat di siaran langsung kali ini, yaitu tentang kinerja Soeharto yang memang banyak difitnah, banyak dibui, banyak dibekukan atau ditiadakan, banyak disembunyikan oleh orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak sudi melihat kesuksesan seorang almarhum Soeharto membangun Indonesia. Mulai dari tahun 65 kita mulai bahwasanya Soeharto mulai menjabat sebagai pimpinan Presiden Republik Indonesia. Pada tahun tersebut ialah tahun yang memang sulit, tahun yang memang miskin, tahun yang memang kurang memadai dan keadaan darurat, apalagi ditambah lagi adanya konflik G30 SPKI pada saat itu. Di samping untuk mensterilkan situasi negara, tentu banyak tugas-tugas yang harus beliau emban pada saat itu. Pada tahun 65, jangankan untuk pajak, untuk makan masyarakat aja susah. Beras pada saat itu susah, beras susah, uang susah, jangankan untuk pajak. Maka dari itu Soeharto dengan instruksi presidennya pertama sekali dan memang sangat dikagumi, yaitu Impres SD dan Impres Pasar. Impres SD tujuannya ialah untuk meningkatkan pendidikan pada masyarakat, mulai dari desa terpencil sekalipun, mulai dari desa yang paling terpencil seperti desa saya, Desa Muara Pardomuan,
Kecamatan Padang Selimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Untuk masuk ke desa itu tidak ada kendaraan, tidak ada apa, bahkan naik sampan, naik bot, dan berjalan 3 km. Semen untuk membangun SD itu aja di pundak. Tapi berdirikah SD itu sampai ke pelosok-pelosok? Berdiri sampai sekarang. Itulah suatu kebijakan memang sangat diakui. Jarang instruksi presiden sampai merata ke pelosok dan penjuru Indonesia. Yang kedua, pasar. SD tadi tujuannya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia supaya sekolah semua. Tidak mudah untuk dibodoh-bodohi Belanda, tidak mudah dibodoh-bodohi komunis, tidak mudah untuk dibodoh-bodohi negara luar. Maka impres ialah untuk meningkatkan, impres pasar ialah untuk meningkatkan ekonomi. Kenapa ekonomi ditingkatkan? Supaya perputaran uang, supaya perputaran ekonomi itu berjalan dengan baik, maka diadakan suatu pasar untuk mengadakan jual beli di sana, dan ada yang baik dia jual beli secara diganti atau dengan uang atau macam-macam. Tentu itu suatu kemudahan perputaran ekonomi. Masyarakat yang punya pisang dibawa ke pasar, masyarakat yang punya ubi dibawa ke pasar dan dijadikan, ditukarkan dengan beras. Masyarakat yang punya ikan, masyarakat yang punya bahan-bahan alam dibawa ke suatu pasar dan ditukarkan dengan apa yang dibutuhkan untuk mereka. Dan alhamdulillah itu sukses sampai sekarang, berdiri kokoh dan masih bagus dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Transmigrasi. Transmigrasi ya. Bahkan negara luar pun tidak mampu untuk membuat sedemikian. Bahkan Amerika pun tidak mampu membuat sedemikian. Kenapa saya bilang begitu? Transmigrasi itu mulai dari nol, sama sekali nol. Mulai dari keberangkatan, ongkos keberangkatan, sampai biaya hidup di sana, dikasih rumah, dikasih lahan, dikasih pekerjaan, dan mereka sebagai pekerjanya bekerja untuk kebun mereka, dan setelah nantinya berhasil dan berbuah, maka itu untuk mereka. Dan sekarang rata-rata sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah mewah, dan mereka sukses sekarang yang ditransmigrasi. Bahkan sampai mencapai hampir 5 juta kakak. Soeharto dengan pemerintahannya mampu menggendong masyarakat Indonesia mulai dari nol sampai kehidupan sangat sejahtera. Itu kehidupan sangat sejahtera kalau sekarang dari transmigrasi. Negara Amerika saja tidak mampu untuk membuat masyarakatnya begitu. Negara-negara maju aja tidak ada yang membuat masyarakatnya mampu, tapi mulai dari nol. Indonesia mampu menggendong masyarakatnya hampir 5 juta kakak ditransmigrasi se-Indonesia. Itu di luar masyarakat lain, bantuan yang lain, IDT, apa Bangladesh, macam-macam. Dan itulah yang disaluti, itulah yang sangat kinerja Soeharto yang sangat berharga sampai sekarang. Mengangkat masyarakatnya mulai dari nol, dari miskin sampai sekarang sangat
sejahtera. Selanjutnya apa lagi? Tol, jalan tol. Indonesia mampu membangun tol, dan bahkan luar negeri belajar ke Indonesia, memakai arsitektur Indonesia, memakai pekerja orang Indonesia. Dan tol masa 65 sampai 97 itu adalah karya Indonesia, dan luar negeri belajar untuk menciptakan suatu tol, jalan tol di negara. Selanjutnya apa lagi? Dari tahun 65 tidak ada beras, susah untuk makan. Soeharto mampu membuat Indonesia menjadi lumbung beras paling banyak se-Asia Tenggara. Lumbung beras dan bahan pangan paling besar di Asia Tenggara. Dan itu juga kinerja sangat bagus. Beliau juga menggantikan dari tanaman karet di PTPN menjadi sawit. Itu juga sangat bagus nilai peningkatan ekonominya. Sebenarnya banyak lagi kinerja-kinerja Presiden Soeharto yang dikagumi dan bahkan dinilai sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Namun banyak mungkin masyarakat, banyak mungkin lawan-lawan politiknya sengaja membuat strategi untuk merusak namanya, untuk menghilangkan kinerja-kinerja itu, dan bahkan memihak korupsi, bahkan memihak macam-macam. Tapi kalau kita memang sadar dan menelusuri perjalanan kepemimpinan beliau, maka total dari hutang negara dan total negara yang dibangun, bahkan masih banyak lagi negara yang dibangun daripada hutang yang ada pada saat itu. Memang banyak hutang, tapi sarana dan prasarana yang dibangun dan bantuan-bantuan untuk masyarakat itu lebih besar, jauh lebih besar daripada hutang yang ada di bumi. Dan saya rasa sekianlah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga besar beliau dapat melanjutkan kinerja-kinerja seperti beliau dan dapat memimpin lagi di negeri ini, supaya negeri ini, Indonesia ini, maju, aman, damai, dan tentram. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.